Perdebatan terjadi, apakah tindakan yang dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam ini adalah sebuah tindakan terpuji yang harus dilakukan oleh seorang atlet? Entah, tapi sejujurnya kami tidak peduli. FIFA Asnawi, FIFA Asnawi, you miss a penalty, and he said thank you. FIFA Asnawi, FIFA Asnawi, FIFA Asnawi. You miss a penalty, and he said thank you, FIFA Asnawi. Udah bubar. Rusuh aja. Selamat berjumpa kembali di Pangeran and Justin and Asnawi Show. Halo semuanya. Halo Koci. Gimana Koci? Aman. Gimana rasanya? Gue pengen tanya, emang kita udah menang apa sih? Apa? Dengan euforia yang berlebihan itu? Nggak ada menang apa-apa sih. ini memang, ini kan sebagai di dalam konteks sepak bola, kita kan memang bangsa yang miskin sama ini ya. Miskin sama pencapaian. Jadi hal terdekat yang mendekati prestasi itu udah kita rayakan sebenarnya. Gue sih paham, cuman sama ini menyedihkan, tau nggak? Iya. Karena lu nggak menang apa-apa. Memang nggak menang apa-apa. Cuman kan dari awal kita lihat, Indonesia itu kan bahkan 6 kali udah masuk final. 6 kali gitu. Lo kalau ngomongin masuk final mah lo jangan ngomongin sama gue berapa kali tuh gue datang gitu kan, beli tiket, Exactly. berharap datang Iya, Indonesia menang betul, nih kan. betul. Kecewa akhirnya iya, gitu. dan lu nggak menang apa-apa. Jadi kenapa? Gue nggak paham lah. Tapi ya sudahlah. Nah, soalnya pada waktu AFF 2000 ini 2020 bilangnya ya. Ya 2020. Masih 2020 ini diundi kan. Terus lihat si Sintayong bawanya pemain muda, ini squad nggak bakal kemana-mana, lulus grup aja kagak gitu Gua kan. setuju, ya. Dan ternyata semifinal, final, dan mainnya oke Mainnya lah. oke. Mainnya oke. Mainnya oke. Kalau dari sisi itu happy, melebihi atau menggeser semua ekspektasi bahkan pandit-pandit di luar, itu fine. Happy sih masuk final untuk gue sebuah hal yang wajar lah. Tapi nggak usah berlebihan, karena gue takutnya kalau kita berlebihan, ekspektasi terlalu tinggi, jatuhnya sakit. Dan gue yakin, lu juga setuju sama gue, bahwa Thailand di atas kita. Iya, betul. Kalau Iya, kan? kalau soal Thailand sama Vietnam sebenarnya dua-duanya tuh di Iya, atas kita. iya, Jadi iya, siapapun iya. yang kemarin menang sebenarnya, Iya. Indonesia itu udah pasti di atas. Tapi kalau soal ekspektasi kan takutnya kalah terus sedih gitu kan. Gue sih yakin banyak yang ekspektasi yang nggak bakal juara juga kayaknya. Gue selalu bilang di mana-mana pun, apapun hasilnya, kita harus puas, kita harus positif dengan tim ini, dengan pelatih ini, dengan tim, karena masih muda. Dan bahkan di futsal pun gue bilang, AFF ini mid target. Jadi nggak juara nggak masalah. Target kita adalah di Piala Asia. Beruntung gue selalu terkualifikasi sekali doang, nggak, itu juga latihan 2 hari karena nggak mau pergi, mendadak disuruh ikut. Jadi kita fail kualifikasi. Tapi setelah itu selalu kita berhasil. Nah, sementara Indonesia itu kan kualifikasi Asia sering nggak lolos. Iya. Kecuali tuan rumah. Kita 3 kali lah, ya 96, 2000 sama 2007 ya. Ya kan, Iya. dalam arti kualifikasi itu susah. Nah, that's why target kita ini dulu lah. Karena dengan pemain bola begitu banyak, dengan budaya sepak bola yang lekat di rakyat Indonesia, kita harus main di Piala Asia. Dan beruntung Sintayong setuju sama gue bahwa target kita emang Apakah Asia. Sintayong nonton Just Talk juga? Iya kayaknya. Jadi Sintayong juga bilang bahwa memang target kita Asia. Jadi AFF untuk gue ya, kalau menang sih fine-fine aja, tapi gue nggak begitu mementingkan AFF. Iya, sebenarnya memang enggak. Ini kan bahkan bukan turnamen resmi FIFA. Iya, ini kan, iya, enggak, betul, kan? betul. Gitu. Iya, cuman memang Indonesia itu tidak pernah juara, sekalipun nggak pernah juara. Sekalipun nggak pernah juara, masuk final 6 kali. Iya. Dan sebenarnya semua orang juga memperkirakan dengan segala macam sering patah hati, heartbroken yang nonton Indonesia. Sebenarnya kalau lihat di sosial media tuh udah banyak yang realistis sebenarnya. Iya. Tapi lo tuh nggak bisa menafikan gitu, menihilkan gimana senangnya punya tim nasional yang mainnya proper gitu paling nggak. Iya. Gue setuju. Mainnya memang kayak tim bola beneran. Gue tadi interview sama Metro TV, gue juga bilang
gue tuh jarang suka nonton timnas. Tapi timnas ini gue suka nontonnya karena mudah, melebihi segala ekspektasi, dan mereka bisa bermain sepak bola modern walaupun mostly hanya satu babak. Babak kedua biasanya drop kan. Iya. Tapi at least mereka bisa menunjukkan dengan fighting spirit tinggi. Kan ini kan masih proses. Proses dengan progres. Beda dengan Ole. Itu cuma proses doang, nggak ada progres. Anjing nggak ada hubungannya bangsat. Makanya gue udah bilang Ole out karena proses doang, nggak ada progres. Kalau ini proses dengan progres. Dan orang nggak suka timnas Indonesia pun bisa melihat bahwa progres itu ada. Maka dari itu, apalagi kita yang benar-benar gue dukung semua timnas, bukan hanya sepak bola tapi juga badminton, whatever lah. Timnas Merah Putih harus kita dukung. Dan gue happy nonton timnas bermain, walaupun di atas kertas kita tidak diunggulkan, tapi kita juga tahu Yunani pun pernah juara Eropa, ya kan? Anything can happen dalam final. Keberuntungan yang kita dapat di leg kedua lawan Singapura, lawan 9 orang penalti, lu kebayang nggak kalau penalti itu masuk? Lawan 9 orang kita out, ngerti nggak? Iya, gua nggak kebayang sih teman-teman gue orang Singapura pada ngomong apaan, ntar gue nggak, udah males gue ngebayangin sama lu. Intinya adalah luck is on our side dan juga wasit is on our side, oke? Tapi apakah itu akan terjadi kan belum tentu, but that's okay. Jangan merasa terbebani, kita harus juara-juara karena belum pernah juara. Enggak. Lu masuk lapangan, play fun, lepas aja. Kalau emang nggak dikasih menang, that's okay, karena ini bukan target kita. Satu hal yang sebenarnya sangat mencolok ya kalau lihat permainan timnas Indonesia Sintayong ini di AFF. Yeah. Itu adalah kemampuan dan keinginan mereka untuk off the ball movement sih. Bagus banget menurut gue itu pergerakan bolanya, apalagi di sepertiga ini ya, di sepertiga pertahanan lawan, dan umpan-umpan yang tipis-tipis yang bener-bener presisi banget. Itu hampir nggak pernah gue lihat di tim Indonesia loh. Itu nggak. Dan ini kita belum ngomongin soal pressingnya juga ya. Walaupun pressing emang sangat exhausting dan makan energi banget. Makanya babak kedua biasanya drop gitu. Tapi lo nggak lihat coach. Ya, ada Cafu sama Roberto Carlos di Indonesia kanan kiri. Iya kan? Asnawi sama siapa? Sama Arhan. Itu gila menurut gue. Kalau Arhan gue bilang agak kurang. Terutama dari sisi defense. Itu gol Singapura juga salah dia loh. Cuman gue lebih impress dengan Asnawi, terutama dari sisi permain, dari sisi fighting spirit, bahwa dia melakukan kesalahan, it happens lah, karena dia masih muda ya. Tapi memang gue setuju bahwa kita ini harus bermain. Gue selalu bilang pelatih hebat itu membuat pemain bermain sesuai kapasitasnya. Long ball kita ini kan nggak akurat, ya kan? That's why mainlah bola bawah. Mungkin kalau disuruh passing 30 meter, 40 meter nggak akurat. Passing lah bola-bola pendek 10 meter. Cuman coach gue tuh impress banget lihat passingnya Dewangga sih. Keren men itu passingnya. Betul. Itu keren banget itu. Dan bagusnya semua main bagus loh. Semua pemain impress, tidak ada satu yang benar-benar menonjol sehingga Sintayong hari ini gue main Esra, besok gue mainin Irfan. Ini gue mainin Evan Dimas aja nggak main. Tanpa Egy pun bisa bermain bagus. Victor Ibonevo aja nggak main. Ini sebuah prestasi untuk gue. That's why gue suka nonton timnas ini, apapun hasilnya, at least pelan-pelan kelihatan ada progres. Gue pas lawan Singapura ya, pada waktu lihat pemain Indonesia ngepres gitu, mengerubungi orang Singapura gitu di pertahanan itu terakhir kali gitu mungkin pada waktu orang Indonesia liburan ke Orchard, coach. Pas liburan tahun baru, tau gak, kan dikerubungin, semua rame gitu kan. Itu udah lama kita nggak lihat gitu karena COVID kan. Iya kan. Gue seneng banget ngeliatnya tuh. Untuk kita sebagai penggemar sepak bola, memang ini sebuah hal yang aneh, hal yang kita tidak biasa, apalagi yang dilakukan oleh tim kesayangan kita. Jadi gue happy banget nonton dan 45 menit itu berjalan cepet banget. Kita tahu kalau 40 menit ngantuk, dragging, udah malas nontonnya. Tapi ini 40 menit cepet banget. Ya karena itu. Cuman sekali lagi, jangan kita menutup realita. Jangan kita kehilangan realita bahwa 90 menit ini nggak konsisten mainnya. Walaupun kita sangat layak dan layak dipuji juga pemain, still kita harus tetap buka mata. Mostly babak pertama oke banget, babak kedua udah menurun. Dan lawan Thailand you cannot do that.
Lawan Singapura, waktu lawan 9 orang, mereka dapat 4, 5, 6 kali counter, 0 gol. Iya, Kayak gitu kan nggak boleh. Lawan Thailand, lu nggak akan dapat peluang seperti itu. Nah, ini harus diperbaiki lagi. Karena gue bilang, they still have a chance. Kita punya peluang untuk jadi juara. Iya, iya. Dua leg dan basically itu mainnya di tempat netral kan sebenarnya. Iya, iya. Walaupun gue yakin banyak orang Indonesia Banyak dari stadion orang Indonesia. pasti. Banyak orang Indonesia. Dan kalau dua leg ini juga ya, jangan sampai lu asumsi kita ketinggalan dulu. Terus membabi buta nyerang. Karena masih ada dua leg. Lu ketinggalan 1-0, tunggu leg kedua. Di situ lah lu hajar di leg kedua. Jadi harus ada skenario dari Sintayong bahwa kalau kita ketinggalan biarin aja, jangan terlalu memaksa gitu loh. Iya, iya. Dan kalau lo lihat coach ya, Iya. bener nggak bahwa pergantian pemain di babak kedua itu Sintayong kan suka masukin Elkan Baget. Iya. Sejak lawan Malaysia kan dia masukin Iya. kan. Lalu juga masukin Evan Dimas biar ada kontrol. Itu berpengaruh nggak sih kepada, selain ngomongin energi dan stamina ya, kepada mengendurnya high press dari Indonesia gitu? Enggak, karena semua pemain mendapatkan instruksi yang sama. Jadi nggak ngaruh. Justru gue bilang, gue harapkan dengan masuknya Evan Dimas itu lebih ada stabilitas di tengah. Karena pada saat mereka sudah menurun, seringkali mereka out of position, asal lari-lari, sehingga di tengah sering kosong, sering dimanfaatkan. Counter lewat tengah itu kan nggak boleh banget dalam sepak bola, ya kan? Dan itu dilakukan oleh Singapura, counter lewat tengah. Tapi ini kembali lagi pilihan Sintayong. Cuman gue agak kecewa dengan Elkan Bagot aja, tidak sehebat yang gue pikir. Maka dari itu dia dicadangin sama kan aneh. Lu datengin pemain dari Inggris, tingginya 195, harusnya lu mainin dari awal. Ternyata tidak dilakukan. Kenapa ya? Ternyata Sintayong tahu bahwa he's not that good. Iya, cuman memang dia kelihatan pasti pace kalah kan. Kalah jauh Kalah makanya. pace, kalah kelincahan, bahkan lawan Singapura berapa kali bikin kesalahan. Tapi lumayan kalau misalnya set piece bola mati, lawan sih deg-degan ngeliat dia kan. Itu plus poinnya, ya 194 doang itu plus poinnya. Cuman kembali lagi kita nggak bisa menilai, because this guy kan baru 19 tahun. Dia harus belajar lagi lah, harus berkembang lagi. Semoga jadi next, ya Iqbal Nevo lah, yang bener-bener gede, tinggi, kuat, ngerti nggak? Tapi juga lincah dan pintar. Emang gue nggak nyangka itu lelet banget dia, kasarnya begitulah. Gue kasihan sih kemarin lihat kipernya Singapura tuh si Hasan Suni. Bagus mainnya sih. Bagus. Iya, dan dia doang yang menurut gue. Tapi blundernya juga karena dia. Blunder yang golnya Egy kan, iya kan? Iya. Tapi memang kiper tuh kayak gitu ya. Jadi lo tuh ada pertandingan di mana bermain luar biasa, tapi emang nggak ketolong aja. Apalagi lo main 9 orang. Sebelum dia sendiri yang akhirnya gitu di contoh kayak De Gea ya, selalu man of the match dan nggak ketolongan dan tetap rank 7. Oke, lanjut. lawan Thailand nanti di final ini gue sih merasa again ya, orang yang mungkin baru pertama kali nonton atau jarang nonton timnas itu pasti kan euforianya luar biasa dan lihat permainan yang bagus akan gede gitu, membubung tinggi. Tapi buat yang udah nonton berkali-kali kayak gue deh misalnya gitu, gue kan selalu away coach. Iya. Gue cuman kali ini aja tuh gue nggak pernah away nonton Indonesia dimanapun main gitu, karena COVID, males disuruh karantina 10 hari kan. Karantinanya 10 hari, Singapura lagi kan, bayarnya lumayan. Nah, itu selalu ada apa ya? Gue tuh nggak biasa sebenarnya melihat Indonesia main, terus yang kontrol Indonesia. Gue nggak biasa lihat gituan, karena biasanya Indonesia tuh under press, baru counter attack cepet kan, gitu. Persis kayak Singapura kemarin. Tapi ya lawan Thailand, walaupun Thailand ini ya, Thailand sama Vietnam lah, 2 tim paling kuat di Asia Tenggara. Target mereka memang Piala Asia. Belum kesampaian juga sebenarnya. Belum kesampaian juga kan sebenarnya kan. Mereka untuk bisa bisa berbicara banyak Piala Asia, bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi apa yang sebenarnya bikin beda antara Indonesia dengan Thailand dan juga dengan Vietnam, terlepas dari timnas Sintayong ini? Gini ya, untuk membangun sebuah timnas canggih, lu butuh waktu. Dan banyak faktor yang berbicara, dari disiplin, makanan, pelatih yang bagus, jadi environment yang mendukung. Nah, ini sudah mereka miliki. Gue kan di futsal, gue sering berkali-kali gue ke Thailand. Thailand udah gue nggak tahu berapa ribu kali. Kasar sering banget lah. Vietnam pun demikian. Kalau gue bandingkan di futsal ya, futsal sana kita jauh banget. Lebih bagus mana? Kita? Mereka loh, jauh. Mereka berkali-kali lewat ikut Piala Dunia. Dan gue lihat infrastrukturnya sepak bola juga Vietnam
once gue ke Vietnam masuk di sport centernya di pinggirnya Ho Chi Minh City, itu ada 9 lapangan sepak bola, kolam renang itu khusus buat atlet di situ, plus tempat futsal dan lain-lain lah. Nah, hal kayak gitu aja kita nggak punya, ngerti nggak? Dan mereka benar-benar peduli dengan perkembangan olahraga yang di kita gue lihat tidak begitu peduli. Yang peduli kan fansnya, oke? Iya. Nah, maka dari itu gue tidak heran bahwa Vietnam sama Thailand ini lebih maju dari kita. Maka that's why dengan hadirnya Sintayong, dengan fasilitas yang diberikan, kan mereka juga sering keluar negeri kan. Semoga kita kedepannya bisa melawan mereka ini, Thailand dan Vietnam. Karena jumlah pemain bola kita kan jauh lebih banyak. Jadi harusnya... Ya jumlah penduduknya juga lebih banyak sih. Iya, exactly. Cuman penduduk bukan garansi juga. Lihat aja Cina main dia, nggak ada apa-apa. Tapi jumlah pemain bola itu lebih banyak. Artinya pilihan pemain kita juga lebih banyak. Hanya kita nggak bisa kelola so far, ya kan? Gue posting di IG gue berapa pelatih yang itu maksimal 1-2 tahun doang. Gimana lu mau maju? Ngerti nggak? Nah, semoga Sintayong diberikan 3-4 tahun ke depan lagi atau 5 tahun whatever lah untuk mengkokohkan pondasi ini. Apalagi pemain baru 23 tahun kan. Average. Gue sejujurnya pada waktu ketika pertama kali Sintayong ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia, gue tuh kasihan sama dia sebenarnya. Gitu kan. Karena dia dengan portfolio dia, dengan CV dia, Piala Dunia aja dia ngelatih timnas Korea gitu. Yang mana mungkin ketika dia nyampe ke sini, dia mendapati banyak sekali hal yang jauh dari ideal gitu ada di sini kan. Gitu. Dan gue merasa ya ini sama aja kayak dulu kita, siapa orang Belanda tuh pernah jadi pelatih timnas? Wim Rijsbergen, Iya. Peter Huistra juga sempat. Iya, gitu. Itu kan, atau kayak dulu pelatih yang buat Asian Games itu Fopedahan. Jadi pelatih-pelatih oke sebenarnya, pelatih oke banget. Lo nggak bisa bilang mereka bukan pelatih bagus, pelatih kelas dunia bahkan. Tapi ya karena resource, birokrasi, dan lain sebagainya, di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gue pikir tadi itu Sintayong bakal kayak gitu lagi. Tapi kan, ini kita udah dengar nih, apapun hasil yang akan terjadi di final, dia tetap diperpanjang. Dia akan tetap diperpanjang. Yang harusnya emang tetap diperpanjang. Emang harus begitu. Harus begitu, nggak bisa langsung diganti aja kan. Nggak harus tunggu tekanan dari netizen dulu baru diperpanjang, ya kan? Dan itu kan terjadi, maka dari itu ya, gue kan bagian dari netizen juga, gue gempur juga tuh, harus perpanjang, Sintayong stay. By the way, di dalam rundown gue sih ada bagian yang pertandingan semifinal ini mengundang beragam reaksi dari netizen. Salah satunya mengecam penampilan timnas oleh akun Instagram Ardes Gunawan. Lo udah tahu yang ini pasti orang-orang ya, udah lihat lo. Emang perlu dibahas ginian? Nggak penting ya? Gue berapa kali Ardes Gunawan nggak penting. ada beberapa media WhatsApp gue telepon minta wawancara bahas ini. Gue nggak mau bahas. Gue nggak mau bahas karena satu, untuk gue dia cari panggung dan gue nggak mau kasih panggung untuk orang-orang gini. Jadi gue nggak mau bahas. Iya. Memang sudah cukup dihajar sama netizen. Dihakimi. Iya. Dirundung. Mungkin maksud dia nggak jelek ya, tapi cara penyampaiannya itu sangat negatif kalau gue bilang. Iya, dan ngapain juga dia ngomong kayak gitu. Exactly, that's why gue pikir ini orang cari panggung, ngapain kita bahas. Makanya kalau Anda, Ardes Gunawan, kalau Anda ingin mencari panggung, ya kayak Coach Justin. Bikin akun YouTube. Bikin akun YouTube, makanya. Jangan ngomong di IG Story. Nggak ada AdSense di IG Story. Padahal tuh yang view banyak banget tuh kan? Iya, banyak banget. Banyak banget itu IG Story-nya dia, tapi dia nggak dapat duit apa-apa. Contoh lah Om Justin. Oke? Seperti yang udah lo semua tahu ya, salah satu hal yang paling banyak diomongin dan paling banyak diperdebatkan juga dari pertandingan lawan Singapura di leg kedua kemarin adalah ketika penaltinya Singapura itu gagal, lalu Asnawi nyamperin pemain Singapura yang gagal, dia nutup muka pemain Singapura, Asnawi bilang thank you gitu. Dan banyak orang yang sama kayak gue sih seneng liatnya ya. Karena gue sebagai fans, sebagai penonton gitu, gue nggak peduli urusan moral, urusan etika gitu kan, urusan apakah ini layak sebagai atlet. Gue kan bukan atlet soalnya kan, iya kan, gitu. Dan lu komentarin atlet. Iya. Dan gue sebagai orang, sebagai penonton, supporter yang sering datang ke stadion,
apa yang dilakukan sama Asnawi itu, man, itu tuh stuff of legend sebenarnya. Kalau misalnya gue ada di sana, gue ada printing banner mukanya Asnawi. Kalau nggak foto yang kemarin itu ya, nih fotonya dia. Ya, gue bakal cari tahu berapa biaya pasang billboard di Orchard. Gue bayar nih beneran, serius. Gue gak dicangi kalau perlu gitu. Nah, cuman memang gue juga bisa mengerti. Kalau Shin Taeyong bilang sekali lagi Asnawi kayak gitu, gue coret, ya kan. Kemarin juga ada bekas pelatih di PSM ya yang bilang sampai negur kan, jangan gitu lagi. Gue sih paham juga kenapa mereka marah gitu. Tapi again, ini kan ada perbedaan dua perspektif, Coach. Ya, antara memang sebagai profesional athletes dan coaches sama penonton gitu. Penonton mah happy-happy aja ngeliat, ya nggak sih? Iya, gini, kalau sebagai penonton happy-happy aja gue masih paham. Tapi gue juga sangat paham apa yang dilakukan oleh Shin Taeyong. Ini gue kasih contoh waktu gue ngelatih ya. Gue kan Kalau pernah ngelatih, Coach? Gue pikir lo nggak ngelatih. Coba tolong googling. yang nggak tahu bahwa coach itu layak gue dapatkan, bukan hanya embel-embel. Okay. Coba tolong googling. Okay. Waktu gue ngelatih itu gue udah antisipasi hal kayak gitu. Contoh, kita ini tim yang selalu paling sedikit dapat kartu kuning. Gue larang pemain gue protes ke wasit. Gue larang pemain gue sengaja membuat pelanggaran untuk mencederai. Kalau itu terjadi, gue pulangin langsung. Terus, respect is number one. Karena kalau lu lawan tim kecil lah, lu akan menang besar, terus lu mainnya setengah-setengah, you don't respect them. Oke? Jadi respect untuk gue itu, justru respect untuk gue itu nomor satu. Tapi dalam kasus ini, gue tidak melihat niat dia untuk tidak merespek lawannya, tapi ini lebih ke spontanitas karena terjadi di menit-menit akhir dan dia sebagai kapten pertama kali masuk ke final di event internasional, dia belum tahu hal-hal kayak begini, ngerti nggak? Jadi gue tidak lihat niat buruk sama sekali, maka dari itu teguran aja cukup dan sebenarnya dari sisi sportivitas, karena kalau ini disorot oleh nggak hanya media ASEAN, tapi kalau di seluruh dunia ini kan mencoreng nama Indonesia, soalnya kita nggak sportif gitu loh. Dan gue setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Shin Taeyong, bahwa lawan lu di lapangan itu your colleague. Mereka juga makan dari sepak bola, sama kayak lu. Jadi you have to respect your colleague. Dan tidak dengan tindakan seperti ini. Tapi sekali lagi, it happens. Dan kalau fansnya seneng dalam euforia yang seperti ini, ya fine-fine aja. Tahun 2000, apa tuh FF terakhir? Yang Abdullah Staluhu 2016. Waktu itu Indonesia kalah tuh posisinya loh, kalah. Karena kalau kemarin kan posisinya ingin menang kan, bisa menang. Abdullah Staluhu itu nendang bola ke benchnya pemain Thailand, kan. Udah gitu Abdul tuh kan nantangin gitu kan, tangannya buka gitu. Dan dia dicela juga sama banyak orang gitu, itu tidak sportif, tidak terpuji gitu. Tapi lagi-lagi supporter itu kan demen banget ya kayak gituan gitu kan. Iya kan? Abdul man fucking legend man. Iya gitu. Nah, dan lo kan mengaku ultras Utrecht ya. Jadi kan gue yakin juga dulu pada waktu Om masih muda juga kan lihat gituan juga. Iya nggak? Kalau masih muda ya, betul. We don't care. Kalau masih muda, we don't care. Semua lu boleh halalkan. Tapi kalau kan gue bicara sebagai mantan pelatih timnas futsal Indonesia. Jadi kita ini bertanding atas nama 275 juta rakyat Indonesia. Nah, ini yang harus kita jaga dan ini selalu gue jaga. 5 tahun sebagai pelatih timnas, 2,5 tahun sebagai dirtek. Ini selalu gue wanti-wanti ke pemain. Kita nggak bermain untuk klub, nggak untuk bermain, kita bermain untuk merah putih. Dan itu penting sekali. Beruntung so far, kalau nggak salah tim gue pernah dapat 1 kartu merah, itu pun 2 kali kuning karena pegang bola kiper. Pegang bola di luar lingkaran, dapat kuning kedua, itu merah. Tapi bukan, nggak pernah dari berantem lah, tidak respect, no, never. Gue, cuman gini sih, gue tuh ya, yang gue kemarin sebenarnya agak, bukan nggak enak, cuman tim Singapura yang ini kan penuh sama nice people kayaknya. Lo bandingin kalau misalnya Asnawi melakukan itu, karena Alam Syah gitu tuh nggak lo? Yang muka tenggil banget zaman dulu, mungkin orang lebih happy. Atau kayak misalnya Malaysia gitu, Safi Sali gitu zaman dulu gitu ya. Tapi sekarang kan kayaknya semua nice guy semua ya kemarin. Iya kan. Dan kalau apa namanya,
kalau mereka tidak pakai jersey bola, kayaknya ini menengah ke atas semua nih anak-anak ini. Ya, penampilannya oke. Tapi Singapura kayaknya emang semua kelas menengah ke atas semua Iya, kayaknya. Kalau dibandingkan sama Indonesia sih, by default. Kalau dibanding sama Indonesia iya, cuman mereka yang bikin gue sebenarnya agak menyedihkan tahu apa? Singapura ini penduduknya berapa? 2 million kan kalau nggak salah. Mereka bisa 4 kali menang AFF loh. Cuman 2 million ya? Iya, nggak lebih kalau nggak salah. Nggak sampai 3 juta. Sama Jakarta Timur, banyak Jakarta Timur. Iya, ya? exactly. Dan mereka bisa punya kompetisi sendiri. Kok mereka bisa 4 kali juara AFF? Itu kan menyedihkan. Lo pernah nonton bola di Singapura nggak tapi coach? Pernah nonton Liga Singapura nggak? Sepi kan? Apa? Sepi kan? Sepi, harus dibagi-bagiin tiket gratis dulu pas Sepi zaman kan? gua tuh. Karena mereka tidak punya budaya sepak bola. Iya, iya. Tapi bisa 4 kali juara AFF. Itu kan menyedihkan buat kita yang punya budaya sepak bola yang suka tapi nggak pernah juara AFF gitu. Iya kan? Iya, benar. Soal ini ya, soal main game, soal shithousery ini kan bukan sesuatu yang asing di dunia sepak bola. Iya. Gue kemarin udah sempat nge-tweet waktu Van Nistelrooy gagal penalti lawan Arsenal. Bahkan kalau Martin Keown tuh ngegaprak lehernya Nistelrooy dari belakang gitu kan. Atau yang paling ini deh, yang paling recent itu, yang memorable itu Emi Martinez sih. Waktu Copa America gitu ya. Yang bener-bener cywar gitu. Iya. Dan ini kan, ya again ya, lo mau bilang ini terpuji ethical atau nggak ada peraturan yang melarang Nggak ini kan ada. sebenarnya nggak ada, Betul, kecuali betul. kalau ada peraturannya gitu, kecuali kalau ada peraturannya. Nah, kalau di basket itu kan ada technical foul. Jadi kalau lo kebanyakan bacot, lo taunting, itu di foul pasti. Oke. Kena technical. Di bola itu kan nggak ada technical foul. Nggak ada. Gitu. Dan mungkin bola itu salah satu olahraga ya yang paling permisif sama ngomong jorok sebenarnya di lapangan. Iya. Iya kan? Gue nggak tahu kalau di ASEAN ya. Tapi kalau lo nonton Liga Inggris deh, lo bisa ngebaca bibir, itu ngomongnya buset. Itu. Makanya ditutup semua. Makanya sekarang. ditutupin semua, iya. Nah, pemain-pemain yang seperti ini, orang again ada yang nggak setuju harusnya pemain bola itu lebih sopan. Tapi kalau gue sih lebih suka lihat atlet yang emang punya personality, yang ada karakteristik yang lebih edgy lah. Kalau di klub gue masih paham. Kalau di klub gue masih tutup mata. Tapi kalau lu di timnas, lu itu bawa negara lu loh, bawa bendera lu. You cannot do that gitu loh. Lu lihat contoh kalau kita bicara korelasinya antara timnas dan pemain, waktu Beckham tendang siapa tuh di Piala Dunia dapat kartu merah, itu kan dia Simeone. ya, dia akan merugikan tim. Dihajar juga itu Beckham kan. Karena korelasinya lu bawa atas nama satu negara gitu loh. Jadi kalau cuman ya namanya Amerika Latin kan brengsek semua. Ya kan, suka main sinetron lah, main kasar dan lain-lain. Ya, kalau Amerika Latin gue nggak heran lah. Cuman kalau di Eropa kan lebih tereducated. Jadi tidak terlalu terjadi hal-hal kayak begini. Mungkin yang gue masih ingat terjadi hal kayak begini waktu Zidane heading Materazzi itu. Cuman lainnya gue nggak inget. Orang-orang yang juga sepemahaman sama gue di sosial media itu bilang, lo baru lihat apa ada atlet kayak Asnawi, lo Kevin Sanjaya itu kelakuannya tiap kali main kayak gitu kan. Iya. Dan menurut gue again ya, selama itu tidak ada peraturan yang dilanggar. Perkara lo suka atau enggak itu kan sangat subjektif. Perkara apakah pelatihnya akan negor karena dianggap ini unsportsmanship conduct gitu misalnya, ya itu balik lagi gitu. Itu hak pelatih. Tapi selama tidak ada regulasi yang melarang, oke, lo nggak boleh ngejek, lo nggak boleh main cywar dan lain sebagainya. Buat gue sih tidak ada alasan untuk bilang bahwa ini nggak boleh gitu. Coach. Betul, gue setuju. Cuman gue selalu ngebayangin gini nge. Gimana kalau pemain lu tendang penalti penting menit terakhir, gagal, pemain lu diejek. Lu marah nggak jadi pemain? Jadi kalau misalnya Lu marah nggak sebagai gini, supporter? marah. Exactly. Tapi kan nggak gitu kejadiannya. Enggak, I mean, nggak gitu kejadiannya. gue selalu bilang, kalau lu tidak mau diperlakukan tidak sportif, jangan lu melakukan hal yang tidak sportif. Sepak bola itu sama seperti olahraga pada umumnya, itu kan hal-hal seperti ini tuh hubungannya sama relativitas ya. Tergantung siapa yang jadi aktornya, siapa yang jadi penderitanya, gitu ya kan. Dan memang kalau dari sudut, ini gue lihat dari, again ya, gue ngomong dari sudut pandang sebagai penonton nih, sebagai supporter. Karena kalau untuk pelatih, untuk pemain, itu menurut gue sangat-sangat saklek gitu ya, fix itu sebenarnya. Tapi kalau buat supporter itu kan sangat-sangat subjektif. Pemain di Indonesia gitu, nonton ada dua tim bermain, gue supporter tim A, si coach
supporter tim B gitu. Tiba-tiba ada keputusan wasit yang merugikan tim gua. Ya. Gua akan bilang wasit goblok pasti kan. Iya. Sementara lo akan menganggap wasit nggak goblok gitu kan. Iya. Jadi kan itu sangat-sangat relatif gitu. Nah, gua tuh kaget sebenarnya sama orang-orang yang baru menyadari hal seperti ini gitu. Iya kan, itu kan Iya. semuanya serba relatif gitu Iya. kan. Lo kan pengen ini, apa namanya, lo pengen hasil di lapangan sesuai sama apa yang lo inginkan. Iya. Lo pengen pemain lo di-treat dengan baik gitu. Nah, tapi pada saat itu nggak kejadian, dan itu merugikan tim lain dan menguntungkan tim lo, kalau gue sih biasanya gue diem-diem aja. Iya, betul. Tapi kan gue bilang banyak cara untuk membalas. Banyak cara. Salah satu cara ya lo harus bermain lebih bagus. Kalau lo nggak bisa bermain lebih bagus, mereka lebih hebat dan lo tetap banyak cara. Kalau lo mau sikut, jangan sampai kelihatan wasit. Ngerti nggak? Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Cuman kembali lagi, beda kalau lu dukung klub seperti yang lu tadi sebut Kion sama Van Nistelrooy, sama lu dukung timnas. Gue sebagai pelatih timnas, gue merasa bebannya. Karena gue bikin kesalahan dikit aja, dihajar di media. Yeah. Kita kalah main bagus, dihajar. Mereka nggak peduli. Semua mau juara, semua mau menang tanpa melihat sikon, tanpa melihat bermain. Jadi gue sangat hati-hati pada saat gue ngelatih timnas. Maka dari itu gue sangat paham apa yang dilakukan oleh Sintayong. Tapi gue juga melihat si Asnawi ini lebih ke spontanitas, nggak ada niat jahat. Nggak ada, bahkan niat tidak respect pun tidak ada. Karena apa yang dilakukan semua pemain timnas Indonesia, sekeras-kerasnya mereka tetap show respect terhadap lawannya, semua lawan yang ditemui. Dan itu juga berkat didikan dari Sintayong, karena gue yakin pasti dia sudah bahas hal-hal seperti ini. Gue inget satu momen ya, ini gue sekali lagi nge-google tapi gue nggak nemu ininya, nggak nemu linknya. Jadi waktu final SEA Games 2012 di Jakarta, itu gue ada di stadionnya juga tuh. Itu lawan Malaysia Indonesia, dan tentu saja Indonesia kalah gitu ya. Indonesia kalah. Tapi suasana di stadion tuh ya Indonesia lah final lawan Malaysia pula gitu. Hostile banget kan, sama orang Malaysia tuh hostile banget. Dilemparin gitu pas bisnya lewat, diteriakin, lagu kebangsaannya dibu, bayangin aja. Di GBK nih makanya nih. Makanya gue suka gue suka gimana gitu kalau kita menganggap kita punya moral high horse yang lebih tinggi gitu dibandingkan sama negara lain. Tapi waktu itu si pelatihnya Malaysia di ruang ganti, dan ini tuh baru ketahuan setelah final mereka menang gitu. Jadi pelatih Malaysia itu ngomong ke pemain-pemainnya buat ngasih motivasi kan. Dia kasih motivasi adalah, lu lihat tuh orang-orang di luar sana tuh. Mereka semua nggak ada yang suka sama lu. Mereka semua nggak ada yang suka sama negara lo kan. Mereka tuh menghina orang tua lo. Pokoknya digitu-gituin pokoknya kan. Pas main menang gitu. Jadi pas mereka keluar tuh kan, tetap ditimbukin pasti kan. Nggak ada yang peduli juga orang mereka menang soalnya kan. Orang mereka menang gitu. Jadi memang menurut gue ya, again ya, batas antara etika dan morality ini di dalam olahraga, dalam sepak bola, apalagi yang kaitannya sama emosi dan tidak diregulasi, itu tipis banget emang bedanya. Iya, cuman kembali lagi ke personal. Ini kan hidup ini nggak selalu bentar. Buat eye for an eye. Buat somebody yang sering ngatain orang lain dari pantat, Coach Justin sangat penuh dengan nilai-nilai kebangsaan yang luar biasa sekali memang. Gue bicara soal timnas. Kalau soal timnas gue very strict, karena gue tidak mau pada saat gue menyanyikan Indonesia Raya, lagu kebangsaan gue dibu. Makanya kita harus respect kepada, untuk gue itu nggak banget bahwa kita ngebuin lagu kebangsaan Malaysia dan lain. Karena gue sering keluar negeri, karena di Indonesia nggak ada event, nggak ada duit kan. Jadi kita keluar negeri terus. Dan tidak pernah lagu kebangsaan Indonesia Raya dibu. Semua orang respect untuk kita. That's why gue bilang kita... Not even di Malaysia loh? Apa? Bahkan di Malaysia aja nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan that's why kita harus respect kepada, lagu kebangsaan negara lain. Untuk gua agak miris kalau lihat entah itu Malaysia entah apa, kita terhadap lagu kebangsaan aja nggak bisa respect. Gua inget banget ya AFF 2010 tuh kayaknya. Jadi pas lawan Malaysia match pertama itu kan lagu kebangsaan Malaysia dibu. Gua tidak membenarkan itu, tapi gua ya bisa ngerti lah emosi fans gitu kan. Match kedua lawan Laos, dibu juga lagu kebangsaan Laos. Gue mikir orang Laos salah apa aja? Exactly. Ini yang jadi masalah ya, kita harus memberi contoh lah. Kita kalau netizen yang lahir dari pantat itu nggak paham, ya
gua harus mengajarkan atau menggiring mereka menjadi domba yang benar. Dalam arti ya, lu do the right thing lah. Karena kalau lu punya prinsip dalam bersosial media, akan lu bawa ke real kehidupan nyata. Oke, sekian pelajaran soal tata krama dan sopan santun dari Coach Justin. Silakan nanti diingat-ingat ya petuah-petuah dari Om Justin. Kita akan masuk sekarang ke domba dan kardus of the week. Domba of the week. Domba of the week. Gue sebenarnya gue udah muak lihat foto yang ini. Iya bener. Mafia wasit. Ini sebenarnya orang kita kenal nggak sih adminnya? Enggak, sayangnya enggak. Sayangnya ternyata enggak ya? Ternyata bukan teman-teman kita ya? Itu bukan. Lu kebobolan 2 gol, cetak 4 gol, you still win the game, Timnas Enggak, D. ini udah basi. Basi sih sebenarnya. Itu akun-akun yang suka ngebully gue pengen ketemu mereka aja satu-satu. Berani nggak? Kan banci semua men. Beraninya di balik akun anonim tapi ngatain orang gitu kan lu banci. Ini prototipe contoh lahir dari pantat tuh ya begini. Akun-akun kayak begini tapi ya selalu dah mau ngapain. Next. Coach Just, oke, from this, ini ada yang bilang nih, dia dari YouTube nih ya. Iya. Coach itu mirip Ahok kalau di politik, tipikal orang yang nawarin kenyataan pahit daripada mimpi manis. Sayangnya tipikal orang kita lebih suka mimpi manis ketimbang kenyataan yang pahit. Makanya misal Madara beneran ada Indonesia jadi negara... Madara apa sih? Naruto. A man called Kochi. Gue kebayang si Kochi tau gak lo? Dia ngomong kan, jangan mau dibohongin pakai hasil akhir. Jangan mau dibohongin pakai data. Kalau hasil akhir mah nggak bisa dibohongin. Data iya. Jangan mau dibohongin pakai statistik. Iya, Ya kebayang betul. gue, kebayang sih. Keren. Ya, lo mau jadi komisaris habis ini, Coach? Enggak. Masih ada lagi? Masih ada lagi, Pak. Ini siapa nih? Coba. Nggak masuk. Touchdown. Ini gue kasih tahu ya. Ini pertandingan sama DPI itu gue ikat lutut gue terlalu ketat, makanya juggling gue gagal di situ. Ini penalti kedua. Yang pertama udah masuk. Yang kedua gue sengaja shooting keras ke arah kiper, ternyata dia lebih tinggi. Tapi ya namanya netizen biasa lah. Yang bagus-bagus gak akan kelihatan. Yang kelihatan cuma jelek-jelek. Tapi gue kan pernah main bola sama Coach ya, buat yang 50 plus ya boleh lah, stamina-nya boleh lah. Walaupun emang diikat-ikat tuh kaki kan. Enggak, bukan stamina. Teknik gue oke nggak? Apa? Teknik. Kan KNVB oke. Teknik dasar. KNVB, oke, Itu. oke. Kalau napas ya wajar lah, nggak susah, hilang. Masih ada lagi? Abis? Kardus. Kardus of the week. Oh, gue kenal nih sama dia nih. Coach, bacain, Coach. Perilaku begini jangan dilanjutkan deh, Bung Pange. Anda sesama pundit harus menjaga perasaannya. Bukan Anda pamer-pamer begini. Harusnya Anda jam provokasi. Anda lebih baik mundur sebagai alpator. Apa maksudnya? Perilaku apa? Ini template. Ini template. Gara-gara kemarin tuh ada yang bilang Asnawi itu mundur aja sebagai kapten timnas katanya gara-gara itu. Oh, alah. Iya. Enggak, ini orang kurang punya sense of humor. Next. Oh, extra time lagi nih. Yang nggak bisa dibeli kalau ada VAR ya, nggak ada. Oh, kalau ini gue mau ini on menurut gue sih. Gini. Yang nggak bisa dibeli kalau ada VAR. Jadi gara-gara kemarin ini pas lawan Singapura kan. Jadi kan ada momen di mana sebenarnya golnya Arhan itu ya? Golnya Arhan yang Ya, Arhan. offside kan? Ya, Offside ya, kan, ya. bener kan? Belum lagi dengan berbagai ini, berbagai macam keputusan-keputusan yang tipis lah pokoknya Ya, lah ya. gitu. Yang bilang kalau ada VAR yang ada drama-drama kayak gini. Gue sih nggak suka ya. Gue sih nggak suka sama keputusan yang doji, shady, setengah-setengah tipis-tipis gitu. Gue nggak suka. Gue pengennya lihat yang emang inilah. Sekarang lu kerasa nggak? Kita sudah biasa menonton sepak bola dengan VAR, mendadak tanpa VAR. Iya. Kan
ibarat primitif banget gitu loh. Bener. Dan kemarin itu pada waktu kan gue nontonnya di video.com ya. Jadi komentatornya kan komentator Sama gue juga, Singapura kan. ya. Itu kan berkali-kali si komentator ngomong nggak ada VAR di sini, nggak ada VAR gitu Iya. kan. Sayang banget nggak ada VAR, padahal banyak banget keputusan-keputusan yang harusnya sih yang harusnya sih di call sama wasit ya. Iya, Di call sama wasit. betul, setuju. Apalagi yang berbau offside Ya. gitu. Maka dari itu sekarang orang yang masih komplain VAR harusnya nonton ini. Lihat betapa nggak fairnya kalau ini bukan wasit sengaja, tapi memang kemampuan manusia kan terbatas. Makanya that's why dalam sepak bola lu butuh VAR. Karena untuk gue pertandingan kayak begini, keputusan yang diambil itu Indonesia juga nggak harusnya bisa lah. dapat penalti kan kemarin. Oh, iya. Yang dia di foul di Iya, pinggir kotak. di pinggir kotak, Tapi betul. dikasih free kick Iya, karena iya. di luar, dianggap di luar gitu kan. 2 kartu merah, 1 Singapura, 1 Indonesia. Iya, Ya, benar. hal-hal kayak begitu. That's why VAR itu sangat penting. Kalau VAR itu dalam penggunaannya masih miss gitu, masih belum tepat guna, menurut gua yang salah bukan teknologinya. Bukan, betul. Tapi manusia yang pakai VAR-nya, wasitnya, iya, betul. iya, Tapi iya. at least lu mengurangin lah Iya, kalau iya. ada VAR. Betul. VAR itu kan cuma kamera. Iya, Kok lu betul. bisa salahin VAR? Kembali Iya. lagi ke wasitnya. Next. Ini tweet gue kemarin. Gue kemarin beneran loh, coach kan kemarin kan brand-brand pada masang billboard di Times Square ya gitu kan. Di New York, Erigo segala macam Iya. gitu kan. Ya kan. Gue mikir naruh di Orchard kita, naruh ginian gitu. Terima kasih gitu kan. Terima kasih majulah Singapura bawahnya udah. Ntar gue pasang kunci di Orchard. Lihat lumayan kan lo di Orchard sambil makan es krim yang roti-roti potong gitu kan. Pakai es krim potong liatin ginian kan harusnya lebih manis lagi ya. Gitu, iya. Iya, membeli HP kalau nggak nongkrong di Lucky Plaza. Kalau lihat mukanya Asnawi ini kan very innocent ya. Iya. Kayak orang nggak bersalah sama sekali. That's why gue yakin ini semua spontanitas. Ini semua emosi yang nggak bisa dikontrol karena dia masih muda. Jadi gue nggak salahkan dia juga. Cuman ya cukup sekali lah, jangan terulang lagi. Iya, kalau dia terulang lagi ntar nggak dipanggil timnas kita ngerugi Iya. juga sih. Iya. Iya bener. Nanti ya mungkin nanti Asnawi kan dia main di Korea ya, Asnawi kan ya? Main di Korea kan? Liga 2 tapi kan. Divisi 2 gitu. Iya, gue yakin sih nanti semoga dia bisa mencari cara lain nih untuk ngecengin lawan nggak dibilangin thank you. Cuman this guy is good. Kalau dia dididik dengan benar, main di luar terus, gue bilang dia bisa jadi salah satu pemain terbaik di kita. Setuju. He is good. Iya. Ya mirip-mirip sama Wan Bisaka lah ya. Jadi Kita tambah satu segmen lagi bahas match kemarin. Nggak ada. Oke, sekian. Sekian Pangeran and Justin Show. Tidak ada pembahasan soal Premier League pada hari ini. Sampai jumpa di pekan depan. Selamat tahun baru. Dadah.